Sobat Jurnalis TV, seiring berjalannya waktu, perhatian dunia terhadap konflik di Gaza semakin memudar. Hari ini, kita mencatat 100 hari sejak dimulainya genosida yang mengguncang kemanusiaan di wilayah tersebut. Lalu, apakah tragedi ini akan terlupakan begitu saja? Mari kita simak apa kata mereka terkait 100 hari genosida di Gaza. Sebenarnya menurut saya ya tindakan genosida ini udah cukup kejam sih, karena tindakan ini sudah dilakukan tanpa pandang bulu lagi. Anak serta perempuan yang seharusnya di bawah perlindungan HAM justru menjadi sasaran utama tentara Israel. Kalau masyarakat itu sebenarnya ada pro sama kontranya. Yang pro Israel itu tidak ada yang melarang aja, tapi yang dia pro Palestina tentu saja melarang karena genosida itu kan merupakan tindakan pemusnahan suatu etnis ya. Dengan bukti mereka itu menghancurkan rumah sakit, pembantaian terhadap perempuan, anak-anak, itu merupakan termasuk ke pelanggaran HAM yang mana alhamdulillahnya masyarakat internasional ini merespon dengan baik dukungan untuk memberhentikan genosida tersebut itu. Yang saya lihat sendiri di media-media, di platform media lainnya, bahwa informasi seputar genosida di Gaza, kemudian Palestina itu merupakan suatu hal yang apik ya, yang perlu kita share bersama, yang perlu kita ketahui. Bahkan sekarang pun juga kalau melihat dari platform sudah sepi gitu orang-orang yang menyebarluaskan informasi tentang Gaza itu sendiri. Upaya untuk menghentikan genosida ini alhamdulillah sudah cukup baik, sudah cukup jauh ya. Walaupun masih banyak hambatan, bahkan dari pihak PBB sendiri kelihatannya seperti kurang memberikan respon baik terhadap pemberhentian genosida ini. Menurut saya sejauh ini upaya perdamaian yang telah dilakukan sudah cukup baik, karena dari masyarakat, lembaga, serta organisasi mereka semua turut berkontribusi dalam upaya mewujudkan perdamaian ini. Namun karena memang dari pihak yang berkonflik ini belum menemukan titik tengahnya, sehingga ya konflik ini tetap berlanjut dan belum ada penyelesaiannya sampai saat ini. Nah, kalau misalkan untuk sejauh mana, menurut saya sih belum seberapa gitu, karena orang-orang atau bahkan pemimpin-pemimpin dunia yang notabene punya kekuasaan yang besar pun gitu, mereka saja tidak sanggup gitu dan tidak bisa untuk untuk menyelesaikan genosida ini gitu. Dan jauh ini yang ada itu upaya dan usaha kita itu cuma nyebar flyer Save Palestine, Save Gaza, dan itu nggak ada dampak sama sekali, walaupun sebenarnya memiliki dampak tapi sangat kecil. Nah, itu merupakan upaya yang sangat tidak seharusnya kita lanjutkan lagi, yang mana harusnya upaya kita itu adalah membantu melalui keuangan atau bahkan dengan mengirimkan pasukan militer untuk membantu menyelesaikan peperangan yang terjadi di Israel dan Palestina. Nah, itu dia. Dengan adanya bantuan secara finansial atau bahkan pasukan militer, itu bisa memperkuat dari sisi Palestina. Serta bekerja sama antara lembaga dan organisasi dunia untuk menekan pihak yang terkait untuk segera melakukan gencatan senjata. Masyarakat internasional dapat memberikan bantuan ya, dengan bahkan banyak juga yang melakukan aksi-aksi demonstrasi untuk menghentikan genosida tersebut. Oke, kalau dari aku ya mungkin aku bakal ngasih 3 saran. Yang pertama, kita perlu yang namanya, mungkin karena banyak orang yang belum paham betul nih tentang apa sih sebenarnya akar konflik dari genosida itu sendiri, kemudian apa sih yang menjadi latar belakang akhirnya terjadinya pertempuran itu, akar masalah dari genosida itu sendiri ya. Yang pertama, perlu kita kulik kembali, perlu kita kaji kembali kira-kira apa sih yang menjadi permasalahannya. Maka di sini dibentuknya yang namanya sejarah. Nah, kebanyakan dari kita di sini kurang akan pemahaman yang namanya sejarah, karena mungkin dari dulu-dulu gitu kan para ilmuwan kita sudah memberikan mandat gitu bahwa sejarah dari peradaban kita sendiri
sudah banyak gitu yang pudar, dan masyarakat sekarang ini pun juga tidak semuanya paham dan tidak semuanya tahu akan sejarah itu. Nah, mungkin yang pertama kita perlu kulik kembali gitu, kita perlu kaji kembali sejarah-sejarah yang ada, yang dulunya sudah ketumpuk ya, sudah lama terpendam gitu, yang akhirnya mau nggak mau harus kita up kembali gitu, dan ya bisa di-share lewat platform media dan lain sebagainya, yang itu nanti bisa membuka pikiran banyak orang gitu, yang bahwasanya begini loh yang sebenarnya yang terjadi di Gaza itu, permasalahan dan akar konfliknya tuh begini loh gitu, karena adanya sejarah tadi. Kemudian yang kedua, karena adanya tumbuh rasa empati ya dari adanya sejarah tadi, akhirnya tumbuh rasa ingin memberikan informasi seluas-luasnya kepada banyak orang gitu. Nah, dari sini akhirnya dari masyarakat internasional ya, kita lihat sendiri gitu kan, mulai dari platform itu kemudian mereka turun di jalanan untuk memberikan aksi dan dukungan terhadap warga Gaza gitu kan. Itu merupakan salah satu hal yang walaupun mungkin menurut orang itu bukanlah hal yang optimal gitu, namun untuk sekarang itu merupakan hal yang bisa kita lakukan gitu, untuk bisa membuka mata dunia bahwa begini loh sekarang keadaan di Gaza itu sendiri gitu. Nah, nanti dari situ masuk ke poin yang ketiga, yaitu akhirnya terketuklah rasa empati dari masyarakat internasional ya, dari seluruh penjuru dunia. Akhirnya kan terketuk rasa ingin memberikan dukungan, baik itu dari moral ataupun dari segi support system, atau bisa juga dari segi bantuan berupa makanan gitu kan, terus tempat tinggal, baju dan lain sebagainya. Itu juga mungkin merupakan 3 poin yang perlu kita garis bawahi bersama gitu. Itu sih mungkin. Kalau harapannya sih semoga aja cepat dihentikan ya. Karena ini tuh merupakan salah satu pelanggaran di Mahkamah Internasional. Harusnya itu Israel itu kena sanksi karena melakukan sebuah pembantaian terhadap suatu etnis. Jadinya harapan saya sendiri itu harusnya genosida itu tidak diberlakukan. Perang yang adil dan sehat itu adalah perang secara militer, bertarung dengan para prajurit, tidak menghancurkan infrastruktur apalagi rumah sakit, apalagi pembantaian terhadap anak-anak dan perempuan. Jadi semoga aja Israel atau bahkan PBB menegur dengan tindakan tegas agar pemberhentian tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Harapan saya tentunya semoga genosida ini segera berakhir, dan pasti nih konflik antara Israel dan Palestina yang sudah berlangsung lebih dari 1 abad ini semoga segera menemukan titik tengahnya. Agar Gaza ini bisa kembali kondusif dan Palestina bisa kembali merdeka. Hal-hal yang itu tuh sebenarnya salah yang harus kita perangi, dan itu merupakan salah satu kewajiban kita semua gitu, karena Gaza itu bukan tentang agama, dia bukan tentang kepercayaan, tapi dia tentang kemanusiaan. Genosida yang terjadi di Gaza membutuhkan perhatian yang berkelanjutan. Dengan kita mempertahankan sorotan atas keadaan ini, kita dapat berupaya membuat perdamaian yang substansial. Mari bersama-sama kita mengenal 100 hari genosida Gaza dan bertanya pada diri sendiri, apakah kita akan melupakan tragedi ini begitu saja atau bersatu untuk mempertahankan keadilan dan perdamaian bagi mereka yang menderita. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Yasmin Jihan pamit, kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.